Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 67. Ketahuan. Nadira duduk di meja makan yang ada di dalam kamar ayahnya. Dirinya mau makan bakso bersama dengan mama mertua dan juga ibu serta adiknya. "Kenapa nggak mau makan bakso, Bo?" tanya Nadira memandang suaminya. Luna tersedak saat mendengar menantunya memanggil putranya dengan panggilan Bobo. Dengan cepat Nadira memberikan air putih kepada mama mertuanya tersebut. "Mama makannya jangan buru-buru, tersedak jadinya," ucap Nadira. Luna menganggukkan kepalanya. Dia merasa tidak mampu menahan ketawanya hingga perutnya terasa sakit. Luna memandang wajah putranya yang mulai terlihat sangat tidak baik. Tanpa merasa bersalah, Nadira melanjutkan memakan bakso yang ada di dalam mangkuknya hingga bakso di dalam mangkuknya kosong tanpa sisa. "Kita pulang ya, Dek," ajak Arga setelah istrinya selesai makan bakso. "Tapi Dira mau di sini temani ayah," ucap Nadira menatap suaminya. "Besok pagi kesini lagi," Arga mengusap kepala istrinya. "Iya, Dira pulang aja. Di sini ada ibu dan Fahri yang temani ayah," ucap Ahmad. "Tapi Dira pengen temani ayah." Nadira duduk di tepi tempat tidur sambil menggenggam tangan ayahnya. "Jangan nak, Dira itu lagi hamil. Enggak boleh kecapean," ucap Ahmad. Nadira memandang ayahnya. Selama ayah sakit, Dira belum pernah menjaga ayah, sesal Nadira. "Apa yang sudah Dira lakukan untuk ayah sudah lebih dari sekedar mengobati ayah, nak. Bila bukan karena Dira yang berusaha bekerja dari pagi hingga pagi lagi mencarikan ayah untuk uang biaya rumah sakit, mungkin sekarang ini ayah sudah tidak ada, nak." Ahmad menatap putrinya. "Dira sayang ayah." Nadira mencium punggung tangan ayahnya. Arga hanya diam memandang istrinya. "Dira enggak boleh seperti itu. Ingat, Dira lagi hamil. Kasihan nanti calon cucu ibu," ucap Erna yang mengusap perut putrinya. "Besok kita kesini lagi," bujuk Luna. "Tapi Dira mau di sini," ucapnya. "Besok pagi kita kesini lagi ya. Sekarang kita pulang ya," ajak Arga. "Iya nak, di sini ada dokter, ada perawat, ada ibu, ada adek yang jaga ayah," ucap Erna. Nadira menganggukkan kepalanya. "Dira pulang ya, ucapnya. "Iya nak," jawab Ahmad yang tersenyum. Nadira mencium punggung tangan ayahnya. Ia juga mencium pipi ayahnya kiri dan juga kanan. "Dira sayang ayah. Ayah cepat sehat. Ayah harus sehat kembali. Ayah harus semangat." Nadira berucap memberikan kata-kata penyemangat untuk ayahnya. "Iya nak, ayah akan berusaha untuk sehat." Ahmad tersenyum. "Ibu, Dira pulang," ucap Nadira yang memeluk ibunya dan mencium pipi ibunya kiri dan juga kanan. "Iya nak, hati-hati ya. Dira nggak boleh banyak pikiran," ucap Erna. "Iya bu," jawab Nadira. "Adek, jaga ayah ya," Nadira berkata ketika adiknya mencium punggung tangannya. "Iya kakak," jawab Fahri. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya dan juga adiknya, Nadira pulang ke rumahnya bersama dengan mama dan juga suaminya. Saat ini, dirinya sudah begitu sangat lega ketika mengetahui kondisi ayahnya dan juga penanganan medis yang akan dijalani oleh ayahnya. Nadira berharap setelah pengobatan ini, ayahnya bisa sehat seperti dulu lagi. Nadira begitu sangat malu ketika suaminya hanya diam, memandangnya sedang membuka pakaiannya.
"Kenapa sih lihat Dira sampai kayak gitu? Bikin risih aja," Nadira berkata di dalam hatinya. Nadira tidak berani untuk mengucapkan hal tersebut kepada suaminya. "Dira belum pakai baju," Nadira berkata ketika suaminya memanggil dirinya dengan isyarat tangannya. "Nggak usah dipakai, seperti itu aja," perintah Arga. "Malu, Bo," jawab Nadira. "Sini," ucap Arga yang menepuk pahanya. Dengan sangat malu, Nadira berjalan mendekati suaminya dan duduk di atas pangkuan suaminya. "Ada apa, Bo?" tanya Nadira. "Panggilan itu sepertinya tidak cocok untuk abang," ucap Arga. Pria itu menyadari bahwa sejak tadi begitu banyak yang ingin menertawakan dirinya karena panggilan istrinya. Nadira diam dengan memajukan bibirnya. "Jadi Dira harus panggil apa?" Nadira menatap wajah suaminya. Padahal udah enak manggilnya seperti itu, kelihatan unyu-unyu, tapi ternyata dia sadar juga. Nadira tersenyum kecil ketika menyadari keusilan yang dilakukannya terhadap suaminya. Nadira tahu suaminya pasti tidak sangat menyukai panggilan yang dibuatnya. Arga diam mendengar pertanyaan istrinya. "Sepertinya abang ingin dipanggil Habi saja," pintanya. Nadira menganggukkan kepalanya. "Bila abang mau dipanggil Habi, boleh," ucapnya. Arga memandang wajah istrinya. Entah mengapa, pria itu memiliki pikiran yang tidak enak ketika melihat senyum usil istrinya tersebut. "Apa panggilan itu memang sengaja dibuat untuk mengerjain abang?" tanya Arga. Pria itu memiliki ketelitian yang sangat tinggi ketika melihat wajah teman bicaranya. Nadira diam, wajahnya memucat seketika saat mendengar pertanyaan suaminya. Nadira tidak bisa mengucapkan kalimat yang akan dikatakannya. Kalimat tersebut akan tersangkut di tenggorokannya. "Jawab yang cepat," ucap Arga ketika istrinya tidak bisa menjawab satu kalimat pun. "Cepat jawab," Arga membesarkan matanya. Tidak seperti itu maksudnya," Nadira berkata dengan terbata-bata. "Kalau tidak seperti itu, kenapa gugup?" tanya Arga. "Dira suka panggilan itu, Habi. Panggilan itu sangat imut-imut," Nadira berkata dengan sangat manjanya. Habi sudah tidak mau lagi dipanggil dengan panggilan yang itu. Arga tahu bahwa istrinya sangat takut kepadanya, sehingga dirinya tidak ingin membuat istrinya merasa semakin takut. Arga seakan tidak percaya saat melihat wajah polos istrinya yang ternyata sangat berani mengerjainya. "Iya, Bi," jawab Nadira. "Ini akibatnya ya sayang," ucap Arga yang mencium bibir istrinya. Pria itu sudah mulai bermain-main di tempat yang selalu sangat disukainya. "Tadi sudah," ucap Nadira. "Ingat, sesuai anjuran dokter, 1 hari 3 kali," ucap Arga. "Sedangkan vitamin Dira aja hanya 1 kali sehari, Bi." Nadira membesarkan matanya. Arga tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. "Habi cuma pengen melihat anak kita di dalam," pintanya berbisik di telinga istrinya. Arga sedikit menggigit daun telinga istrinya tersebut. Nadira merasakan rasa geli ketika suaminya menggigit-gigit daun telinganya. Tangan suaminya sudah bermain-main di atas gunung kecil miliknya. "Habi akan membesarkannya," Arga berkata ketika ia menggenggam benda yang berbentuk gunung itu. "Ini sudah mulai besar," jawab Nadira. "Iya, padahal cuma 1 kali dipegang waktu pertama ketemu beberapa bulan yang lalu. Namun ternyata Habi sukses merubah ukurannya menjadi lebih besar." Arga tersenyum memandang wajah istrinya. "Habi enggak berperasaan," Habi bilang seperti punya anak SD kelas 6. Nadira mengingat apa yang saat itu diucapkan oleh suaminya. Arga tertawa mendengar ucapan istrinya.
Iya, kecil sekali, ucapnya. Nadira begitu sangat kesal dirinya mencubit suaminya. Arga tertawa ketika melihat wajah istrinya tersebut. Pintar ya sekarang, sudah berani ngerjain, ucapnya sedikit menggigit dagu istrinya. Nadira hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Kini tubuhnya sudah berbaring di atas tempat tidur dengan bibir lembut suaminya yang menyapu hampir seluruh permukaan kulitnya. Dengan sangat malu, Nadira mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak jelas ketika suaminya bermain-main di tubuhnya. Berulang kali ia memegang rambut suaminya ketika dirinya merasakan sesuatu yang begitu sangat aneh, namun mampu membuat dirinya terbang tinggi. "Bi, Dira ingin sekarang," Nadira berkata ketika dirinya sudah tidak mampu menahan keinginannya yang sangat tidak dipahaminya itu. Semakin sering suaminya melakukan hal ini, semakin dirinya begitu sangat menyukai rasanya. Arga tersenyum ketika melihat istrinya. "Iya, kita akan lakukan sampai selesai." Arga berpindah posisi dari berada di atas tubuh istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.